Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Fahri akan membahas sebuah cerita film terbaru yang dirilis pada tahun 2025. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita sambut Sniper The Last Stand. Eyes on 4 guards. 2 on gate wall. Di awal film memperlihatkan sekelompok pasukan bernama Ponik yang tengah memasuki terowongan untuk menjalankan sebuah misi. Diketahui misi mereka adalah menyusup ke markas mafia penjual senjata ilegal di negara Costa Verde. Setelah menghabisi satu penjaga, mereka langsung mengambil alih CCTV untuk bisa dimanipulasi. Sementara itu, 2 orang sniper dari pasukan Ponik juga sudah bersiap dan tinggal menunggu aba-aba dari pasukan yang ada di dalam terowongan. Diberitahu, sniper ini bernama Brandon Beckett, sedangkan rekannya bernama Johnny. Tak lama mereka mendapat aba-aba dari pasukannya yang ada di dalam terowongan untuk segera melakukan aksi dalam 1 menit. Dengan segera Brandon dan Johnny saling memilih target hingga inilah aksi mereka. First target. Here we go. Wait for it. Setelah Brandon dan Johnny meratakan para targetnya, pasukan Ponik yang tak dilangsung keluar dari dalam terowongan dan merangsak ke markas mafia. Masing-masing dari mereka berpencar ke segala arah karena sudah mempunyai tugas masing-masing. Lalu satu persatu musuh dapat dihabisi oleh pasukan itu dengan mode senyap. Sampai di suatu kesempatan ada anggota mafia yang menyadari kalau markas mereka sedang dikepung hingga dengan cepat ia pun pergi ke tempat bosnya berada. Kemudian si bos mafia yang bernama Kovalov menyerang dengan tembakan beberapa kali. Bukan hanya itu, ia juga menyalakan alarm agar semua anak buahnya tahu kalau mereka tengah kedatangan tamu. Alhasil semua anak buah Kovalov bermunculan dan terjadilah baku tembak. Be on high alert. Di sisi lain, ada 2 orang sniper anak buah Kovalov yang diam-diam tengah mengincar Brandon dan juga Johnny. Untungnya, Johnny dapat melihat posisi mereka hingga langsung melakukan tembakan bersama Brandon. Sementara itu, Kovalov dan 1 anak buahnya mencoba berpindah ke tempat lain sambil terus menyerang. Kemudian, Kovalov menghubungi Perdana Menteri yang selama ini bersekongkol dengannya untuk meminta bantuan. Si Perdana Menteri mengatakan kalau pasukan barunya akan tiba dalam 1 atau 2 jam ke depan. Lalu Kovalov mengaktifkan senjata terbaru buatan anak buahnya ini yang apabila ia sudah terpojok maka Kovalov akan nekat meledakkannya. Tak lama pasukan Ponik akhirnya dapat mengepung Kovalov dan 1 anak buahnya yang masih tersisa. Namun Kovalov mengatakan kalau mereka semua pasti akan koit. Hingga semua pasukan Ponik yang berada di ruangan tersebut langsung terpental oleh gelombang termasuk Kovalov sendiri dan anak buahnya. Adegan berpindah ke 2 hari sebelumnya dan memperlihatkan pesawat capung yang berhenti di tanah tandus negara Costa Verde. Ternyata yang turun tak lain adalah Brandon Beckett yang memang diminta untuk membantu. Lalu Brandon dihampiri oleh seorang panglima bernama Modis. Ini orangnya. Di sini Modis sangat bersyukur karena pasukannya akan bertambah setelah kehadiran Brandon, mengingat Brandon merupakan legenda sniper yang cukup terkenal di seluruh militer. Kemudian 2 orang dari anak buah Modis juga langsung menyambut Brandon dan salah satunya bernama Nova.
Di tengah perjalanan menuju ke markas Nova mengatakan kalau negaranya ini dulu dipimpin oleh ayahnya, tapi sayangnya sang ayah malah dihabisi oleh pamannya sendiri yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri. Sekarang sang paman telah bekerja sama dengan bos mafia Rusia untuk mengembangkan senjata berteknologi canggih. Apabila senjata itu berhasil dibuat dengan sempurna, maka invasi ke negara-negara lain pasti akan terjadi. Then he sold my country to the highest bidders. Gonna be tight. I need time to do recon. Setibanya mereka di markas, Brandon langsung disambut oleh sahabatnya yang merupakan ketua CIA yang bernama Jeru. Jeru menjelaskan kalau alasan ia memanggil Brandon yaitu untuk membantunya menangkap Kovalov, si bos mafia Rusia. Kovalov sudah sejak lama menjual persenjataan ilegal ke Amerika, tapi sekarang Kovalov sudah lebih kuat karena bekerja sama dengan si Perdana Menteri. Kemudian Jeru memperkenalkan Brandon kepada para tentara yang ada di markas. Ladies and gentlemen, this is the Brandon Beckett. This is Hera. This is Hilo. This is Anele. You can call her Angel. Mereka semua akan menjadi satu tim untuk menyerang Kovalov, si bos mafia. Di waktu yang sama, Modis membawa satu pemuda bernama Zondi. Zondi adalah calon sniper yang sangat berbakat, namun masalahnya Zondi masih minim pengalaman, bahkan ia belum pernah sekalipun menghabisi musuh. With all due respect, sir, I am no tutor. Setelah itu, mereka semua pun melakukan latihan dengan seolah-olah mereka sudah berada di ruangan si bos mafia. We'll be hunting the primary target, Kovalov. Secure the garage. We will use it to access the compound undetected. Then Jed on Bravo D. Sementara di sisi lain, Zondi tengah berlatih menembak dengan dipandu oleh Brandon dan inilah hasilnya. Nicely done. Setelah selesai berlatih, Zondi bertanya apa hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh seorang sniper. Brandon menjawab kalau hal yang paling sulit adalah menghabisi korban pertamanya, karena pada saat itu mereka baru pertama kalinya menghilangkan nyawa seolah-olah tidak ada harganya. Good work today. Let's grab some chow. Kemudian mereka semua berkumpul untuk membahas berbagai sudut ruangan yang akan mereka serang nanti. Di sini Modis dan wakilnya menjelaskan secara detail serta membagi tugas kepada para anggota tentara. Bukan hanya itu, Modis juga menamai pasukan mereka ini dengan sebutan Ponik. Keeping an eye on all of us from above. Zondi and Beckett. Beberapa jam kemudian, semua tentara berkumpul untuk bersantai sambil melahap makanan. Lalu, satu dari mereka bertanya kepada Modis mengenai siapakah orang pertama kali diajak bergabung oleh Modis. Modis mengatakan kalau orang yang pertama ia rekrut adalah wakilnya yang bernama Angel. Modis juga menceritakan tentang kehebatan Angel saat menghadapi para teroris. Waktu itu Angel bertarung melawan puluhan orang teroris dengan tangan kosong di sebuah pom bensin. Angel sempat tertusuk di perutnya sebanyak 12 kali. Namun bukannya koid atau pingsan, Angel malah kembali bangkit lalu meratakan mereka. Mendengar cerita itu, semua tentara meminta Angel agar ia menunjukkan bekas luka tusuk tersebut. Angel pun sambil tersipu malu menunjukkan perutnya. Oh shit! It's champion! Setelah makan bersama, Brandon bertanya kepada dua orang tentara ini apakah mereka sepasang suami istri karena selalu berduaan. Kedua tentara itu menjelaskan mereka bukan suami istri melainkan saudara. Lalu Brandon bertanya lagi apakah mereka berdua nanti akan menggunakan kapak dan mereka pun mengiyakannya. Ternyata dua orang ini berjuluk si kapak kembar karena setiap kali berperang mereka selalu menggunakan senjata kapak sebagai senjata terakhir. You become family. The X-Twins. Keesokan harinya, Zero si ketua CIA bertanya kepada Angel mengenai apa yang sedang dilakukan Angel.
Angel mengatakan kalau ia tengah menggambar seorang pelaku yang telah menghabisi putrinya. Ia sangat berharap suatu hari nanti Angel bisa bertemu dengan si pelaku lalu membalas dendam. Terungkap fakta, pelakunya adalah salah satu militan dari pasukan Perdana Menteri dan oleh karena itulah juga Angel mau bergabung dengan kelompok ini. Kemudian Modis mengumpulkan semua pasukannya untuk memberikan semangat kepada mereka. Tidak lupa Modis juga mengatakan kalau misi utama mereka adalah menangkap Kovalov secara hidup-hidup. Apabila hal itu berhasil, maka Kovalov akan dipaksa ke pengadilan internasional supaya bisa menyeret juga si Perdana Menteri. Namun jika Kovalov melawan, maka Modis mempersilahkan mereka jika ingin menghabisi Kovalov. The mission whether we live or die. Sore harinya, Modis bertanya kepada Brandon tentang kemajuan John Dee. Apakah John Dee layak disandingkan dengan Brandon sebagai sniper mengingat John Dee masih minim sekali pengalaman. Brandon mengatakan kalau ia akan menguji John Dee pada nanti malam. Apabila ia gagal, maka John Dee lebih baik tidak ikut ke dalam misi. Singkatnya, pada malam hari memperlihatkan Brandon yang membawa Zondi ke suatu tempat. Lalu Brandon menyuruh Zondi untuk menembak seseorang yang tengah udut di luar rumah. Mendengar hal itu, Zondi tentu ragu mengingat Brandon baru pertama kali ke negara ini dan kenapa ia tiba-tiba menyuruhnya menghabisi seseorang. Siapakah targetnya ini dan kenapa ia harus dihabisi? Brandon menjawab kalau Zondi tidak perlu banyak tanya karena tugasnya sekarang adalah seorang sniper. Dengan penuh rasa keraguan, pada akhirnya Zondi pun menarik pelatuknya sesuai keinginan Brandon. Well done, Zondi. Ternyata peluru dari senjata tersebut kosong dan Zondi pun bingung apa sebenarnya yang Brandon inginkan. Di sini Brandon akhirnya memberitahu kalau tadi adalah uji mental untuk Zondi. Apabila tadi Zondi tidak menarik pelatuknya, maka Zondi dianggap gagal dan tidak akan dimasukkan ke dalam misi. Untungnya walaupun dengan penuh keraguan Zondi berhasil melewatinya. Waktu dulu Brandon pernah diuji juga seperti ini dan Brandon gagal hingga ia harus mengenyam lagi pendidikan militer selama 2 tahun. Keesokan harinya, semua pasukan Ponik bersiap-siap karena mereka akan segera menjalankan misi sekarang juga. Lalu salah satu tentara bertanya kepada Brandon lagu apa yang akan mereka putar sebelum berangkat agar mereka lebih bersemangat. Brandon menjawab Roma Irama. Menjanjikan kemenangan. Setelah itu mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil kemudian berperang seperti apa yang kita lihat di awal film. Adegan kembali ke masa kini yaitu adegan saat Kovalov si bos mafia baru saja meledakkan senjata canggih buatan terbaru. Ternyata semua orang yang tadi berada di dalam ruangan selamat dan tidak mengalami luka apapun termasuk Kovalov. Bersamaan dengan itu datang Zero si ketua CIA yang langsung menodongkan senjata kepada Kovalov. Singkatnya, semua pasukan Ponik berkumpul termasuk Brandon. Brandon bertanya kepada Modis mengenai ledakan apa yang baru saja terjadi. Modis mengatakan kalau Kovalov telah meledakkan gelombang sonik dari senjata canggih. Tapi untungnya mereka semua baik-baik saja. Sekarang Modis mengajak mereka untuk mengambil data server dari senjata canggih yang tengah dikembangkan. Namun bersamaan dengan itu, Kovalov menyela dengan mengatakan kalau semuanya akan koit sebab sebentar lagi pasukan militan Perdana Menteri akan segera datang. Bukan hanya itu, gelombang dari senjata yang ia ledakkan tadi juga akan segera bereaksi. Benar saja, selang beberapa saat, Modis tiba-tiba tersungkur diikuti oleh pasukan Ponik yang lain termasuk Kovalov sendiri. Anak buah Kovalov yang merancang senjata canggih langsung ditanya bagaimana cara menghentikan semua ini. Dia pun mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan. Pada akhirnya semua orang yang tadi terkena gelombang di dalam ruangan harus meregang nyawa saat itu juga.
Sekarang pasukan Phoenix hanya tersisa 6 orang. Lalu Jero si ketua CIA mengajak mereka supaya cepat pergi sebelum militan Perdana Menteri berdatangan. Angel tidak mau mereka pergi begitu saja karena Angel menginginkan semua anggota yang tewas dapat dibawa untuk dikuburkan dengan layak. Jero dan Angel sempat berdebat hingga Nova menyuruh supaya Brandon saja yang memutuskannya. Setelah berpikir sejenak, Brandon mengatakan kalau mereka harus mengambil data server dari senjata canggih yang tengah dikembangkan. Sebab apabila mereka tidak mengambilnya, maka Perdana Menteri pasti akan melanjutkan pengembangan senjata tersebut. Apalagi menurut info, jika senjata itu sudah sempurna, maka bisa menghabisi satu kota atau negara hanya dalam waktu 3 menit. Kemudian Brandon mengajak Jero dan Nova untuk menuju lab. Sementara 3 orang sisanya diminta untuk mengamankan dulu jasad rekan mereka ke dalam terowongan. Saat Nova memeriksa komputer di dalam lab, ia mengatakan kalau senjata ini sudah 70% sempurna dan yang tadi diledakkan hanya untuk percobaan skala kecilnya. Nova juga menjelaskan kalau ada beberapa negara seperti Korea Utara sudah membeli bahan baku dari senjata tersebut. Lalu Nova ditanya oleh Jero apakah mereka bisa mengangkut seluruh server ini. Nova menjawab tidak mungkin sebab mereka harus membutuhkan banyak sekali mobil untuk mengangkutnya. Pada akhirnya Brandon memutuskan untuk mengunggah semua data server ke satelit agar bisa langsung diakses oleh PBB. Sedangkan apabila lab ini dihancurkan sekarang, maka mereka tidak akan pernah bisa mengantisipasi apabila ada sekelompok lain yang sudah berhasil mengembangkannya. Have you seen all these servers? I cannot just throw them onto my back. Setelah itu, semua tim berkumpul lalu Brandon kembali menjelaskan tentang rencananya yang akan mengunggah semua data server ke satelit. Angel awalnya ragu sebab mereka membutuhkan banyak waktu untuk mengunggah semua data tersebut. Apalagi dalam waktu dekat kelompok militan Perdana Menteri pasti akan segera datang. Brandon menjawab kalau hal itu memang layak untuk diperjuangkan. Saat semuanya sudah sepakat, Brandon pun langsung membagi tugas. Nova bergerak untuk mengunggah data servernya, sementara yang lain mempersiapkan jebakan amunisi dan stay di posisi yang tepat. Take position near the garage. 30 minutes, give or take. Let's gather whatever munitions we can find, see what we have to work with. It isn't much. Angel, you're on the east rooftop. Di sini, Nova mencoba menghubungi rekan-rekan modis melalui satelit berharap mereka bisa datang untuk membantu. Namun, Nova sendiri sedikit pesimis kalau mereka datang ke tempat ini. 30 menit kemudian, pengunggahan data server baru 50%. Lalu, Brandon memberikan sebuah ponsel kepada Nova. Brandon menjelaskan kalau panggilan pertama akan terhubung ke bom yang ada di lorong. Sedangkan panggilan kedua akan terhubung ke ruangan ini, yaitu ruangan lab. Singkatnya, semua anggota tim sudah bersiap di posisi masing-masing. Di sini, seorang anggota bernama Hera tampak masih terpukul atas kematian saudaranya. Menurut Hera, akan habis-habisan dalam pertempuran sekarang untuk membalas kematian saudaranya tersebut. Beberapa menit setelah itu, pasukan militan milik Perdana Menteri akhirnya tiba. Lalu, saat 2 mobil menerobos ke dalam, tiba-tiba Hold your fire. Make it. Take cover. semua pasukan Brandon terlihat kompak sampai mereka berhasil menghabisi puluhan tentara musuh. Di suatu ketika, Hera yang kehabisan amunisi, ia pun diminta oleh yang lain untuk segera mundur dan masuk ke dalam markas. Sampai Hera dipojokkan oleh satu tentara dan nyemplung ke air. Bersamaan dengan itu, beberapa tentara lain datang dan langsung mengepung Hera. Di sini, Hera mengatakan kepada mereka kalau mereka telah mengejar wanita yang salah. Kemudian Hera mengeluarkan senjata kapak yang mana hal itu adalah senjata andalannya dalam keadaan terdesak.
sampai pada akhirnya Hera dapat meratakan mereka semua. Di waktu yang sama, Zondi, Angel, dan Jero mulai terpojok karena mereka juga kehabisan peluru. Beruntung Brandon muncul dari atas gedung hingga menyuruh mereka untuk pergi ke dalam markas, sementara Brandon akan menyerang orang-orang tersebut. Suatu kesempatan, Angel bertemu dengan pelaku yang dulu telah menghabisi putrinya. Sudah sekian lama, Angel menantikan hal tersebut hingga mereka pun langsung berduel. Sampai pada akhirnya, Angel pun dapat menghabisi orang tersebut. Di sisi lain, Brandon dan Jero bertemu. Lalu Jero menyuruh Brandon ke arah dapur, sementara dirinya akan pergi ke ruangan kantor. Saat Jero masuk ke sana, ia pun harus dihadapkan dengan beberapa tentara musuh hingga terjadilah baku hantam. Tempat yang berbeda, Brandon juga dihadapkan dengan beberapa tentara yang mengharuskannya untuk melawan. Di sisi lain, 7 tentara musuh mulai mendekat ke arah Nova. Nova yang pesimis dapat melawan mereka, ia pun segera menghubungi panggilan pertama yang terhubung ke bom yang ada di lorong. Setelah terjadi ledakan, Nova mengabarkan kepada semua timnya kalau pengunggahan baru saja selesai. Untuk itu, mereka semua diminta agar segera keluar dan berkumpul di titik temu. Adegan berpindah kepada Hera yang posisinya mulai dikepung, tapi tiba-tiba lampu di situ mati. Namun saat Hera menyalahkan Fleer, ternyata beberapa tentara sudah berada di sana dan langsung memberondong Hera. Bersamaan dengan itu, Brandon datang dan ia pun segera membalas semua tentara tersebut. Di sini, Brandon mengabarkan kalau Hera sudah tewas, tapi sekarang mereka harus tetap berkumpul di titik temu. Namun saat Brandon baru saja keluar, tiba-tiba ia pun sempat terkena tembakan yang membuat Brandon menjadi oleng. Jero yang kebetulan datang mencoba menguatkan Brandon kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Di tempat yang berbeda, ternyata Nova juga berhasil ditembak beberapa kali, tapi untungnya dari belakang ada Zondi dan Angel yang menghabisi para tentara tersebut. Singkatnya, semua pasukan Brandon sudah berkumpul di titik temu. Di sini, Nova memberikan ponsel kepada Brandon dan menyuruhnya untuk segera melakukan panggilan kedua, yang mana panggilan kedua terhubung dengan bom yang ada di ruangan lab. Tapi di waktu yang sama, Nova pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kemudian Brandon menyuruh pasukannya untuk bersiap, lalu ia pun meledakkan bom yang ada di ruangan lab. Tak lama puluhan tentara musuh mulai mengepung, hingga Brandon menyuruh semua pasukannya yang tersisa supaya bergegas pergi ke arah terowongan. Sementara dia sendiri akan tetap stay untuk membendung tentara musuh. Namun di sini Jero menolak pergi karena dialah yang sudah meminta Brandon datang ke negara ini. Jero tidak akan meninggalkan Brandon dan akan terus bersamanya sampai titik darah terakhir. Pada akhirnya Brandon menyuruh Angel dan Zondi yang pergi, sebab apabila semuanya tewas maka data server tidak mungkin sampai ke tangan PBB. Setelah itu Brandon dan Jero berlari ke lapangan lalu menghabisi satu persatu tentara musuh. Go!
Sayangnya mereka berdua kehabisan peluru yang membuat mereka akhirnya terpojok dan tidak berdaya. Tapi di waktu yang sama, para tentara musuh tiba-tiba dihabisi oleh sekelompok orang. Ternyata kelompok tersebut merupakan rekan-rekan modis yang sebelumnya dihubungi Nova untuk segera datang. Kemudian salah satu dari mereka mencoba mengecek Nova dan ternyata Nova masih hidup dan mereka pun segera membawanya ke rumah sakit. Singkat ceritanya, Brandon dan Jero hendak kembali pulang ke Amerika. Di sini, Zondi dan Angel pun sangat berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah mau membantu negaranya. Angel mengatakan kalau si Perdana Menteri sudah diadili oleh rakyatnya dan yang akan menjadi penggantinya yaitu Nova. Sekarang Nova tidak bisa hadir di sini sebab ia masih berada di rumah sakit. Setelah itu, Brandon dan Jero pun pergi dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan jangan lupa klik tombol hitam menjadi tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Fahri Movie.